Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akan lanjutkan sesi per sesi. Kalau di kelas Human Resource Supervisor ini ada beberapa sesi karena memang teman-teman harus menyelesaikan beberapa unit kompetensi. Ini yang kita perlu lakukan pada sesi ini. Kita nanti akan membahas tentang yang namanya proses seleksi. Jadi ada unit kompetensi tentang seleksi. Oke, masih dengan saya. Kali ini sesi ini dengan saya Yan Subianto. Saya salah satu praktisi HR dan consulting untuk HR, konsultan HRD di beberapa tempat, dan hari ini kita akan banyak tukar pikiran. Saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu sekalian tadi sudah banyak cerita tentang bagaimana sebuah HR introduction sebagai pembukaan, sebagai introduction-nya ya. Jadi tentang integrasi sebuah sistem di HR, di Human Resource. Jadi di tempatnya Human Resource ini ada berintegrasi-integrasi sehingga ada namanya, kalau di level HR Supervisor atau Supervisor HR itu ada beberapa unit kompetensi yang akan menggabungkan menjadi sinergi suatu integrasi. Ini ada beberapa tempatnya. Ini sebagai salah satu kompetensi manajemen. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti udah jadi seorang HR Supervisor yang bersertifikat ya, kompeten, diakui kompetensinya, maka unit kompetensi ini memang harus dilakukan dan dikuasai, karena ini akan sangat mendukung sebuah performance manajemen, karena itu merupakan gambaran kompetensi sebuah manajemen. Dan kita tahu sekali bahwa HR itu berkembang sangat dinamis dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tergantung dari zamannya. Bahkan zaman dari industri waktu itu, di industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai dengan di industri sekarang ini di dunia digital, HR itu berkembang sangat luar biasa canggihnya, sehingga perkembangan teknologi dan perkembangan HR itu sangat luar biasa. Masih tidak lepas dari 8 pilar HR ya. 8 pilar itu bisa Bapak Ibu sekalian bisa lihat di tempatnya screen. Ada dari proses selection and recruitment, ada training development, ada performance management, ada HR system atau IT-nya, ada reward management, career management, ada employee relation, lalu yang terakhir ada namanya supervision management, dan kita akan masuk salah satu pilar HR yang di bagian selection and recruitment. Dan recruitment ini merupakan juga proses. Ini salah satu kompetensi dalam unit kompetensi seorang HR supervisor ya. Jadi ada yang namanya istilahnya melakukan proses seleksi calon pekerja. Jadi ini kita bisa lihat di slide, ada beberapa unit kompetensi dan salah satunya adalah melakukan proses seleksi calon pekerja. Dan kita pada sesi ini kita akan masuk di sana. Sesi yang ini kita udah lalui pembelajaran dan pengembangan, lalu menyusun prosedur operasi, ini juga sudah berjalan. Menyusun prosedur operasi standar tentang remunerasi di tingkat organisasi juga sudah berjalan, di slide depan bisa dilihat. Melaksanakan tentang hak-hak normatif pekerja, jadi bagaimana tentang hak-hak normatif yang harus diberikan oleh perusahaan organisasi kepada pekerja. Lalu ada lagi yang namanya menyusun uraian jabatan ya. Ini unit kompetensinya. Yang di bagian pojok ini adalah nomor unit kompetensinya yang ada di sini. Lalu ada lagi membuat rencana pencarian sumber calon pekerja atau calon karyawan. Lalu berikutnya lagi melakukan proses seleksi calon pekerja. Ini salah satu yang akan kita lakukan, dan kita ngambil salah satu sesi ini kita bahas sebuah judulnya sarana seleksi calon pekerja yang untuk tes. Karena program tes di tempatnya pekerja masuk perusahaan tentunya berbagai macam model. Jadi ada beberapa yang kita kenalkan. Nah, dalam beberapa unit kompetensi, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu boleh dicek di handout-nya, sudah ada beberapa buku. Ini ada kaitan dengan perundang-undangan yang sudah saya lengkapi, buku kaitan dengan undang-undang ya. Jadi ada undang-undang juga. Lalu ada tentang ini beberapa tentang kepersonaliaan, ini sebagai core-nya karena ada di tempatnya di HR Supervisor yang juga harus dikendalikan. Lalu ada tentang bagaimana pengembangan dan training, ini ada satu materi juga. Lalu ada modul bagaimana tentang proses-proses yang lainnya. Jadi seluruh unit kompetensi yang ada total ini ada sudah di dalam handout, di dalam buku-buku yang sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk ke tempatnya konsep dasar alat tes seleksi. Kita bisa membaca di slide Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di masing-masing perusahaan mungkin akan berjalan memang agak beda. Jadi tempatnya Bapak Ahmad misalnya, jalannya berbeda dengan tempatnya Bapak Rohim. Kok kenapa berbeda? Ya karena memang melakukan sebuah adaptasi mode yang berbeda. Nah, konsep dasar alat tes seleksi ini yang terpenting adalah
memiliki validitas yang pertama, dan yang kedua adalah reliabilitas. Artinya yang pertama memiliki validitas itu ya kalau yang di tes itu ada 10 orang yang melakukan tes dengan alat yang sama, itu ada orang yang berbeda, misalnya ada 3 orang yang menunggui ya ketika tes, hasilnya tetap bisa dibilang valid. Artinya bahwa hasil ketika melakukan tes dengan alat ini tentunya akan hasilnya tetap sama ditungguin oleh orang siapapun. Kenapa? Karena sistem yang bekerja atau alat yang bekerja. Jadi benar-benar bahwa kalau validitas ini setidaknya ketika karyawan ini dites tentang las, tentang fasilitas yang ada, ketika tesnya hasilnya oke, ya ketika ngerjakan las ya oke. Jangan sampai terjadi tidak valid. Hasil tesnya oke, tapi ketika di tempat kerja ternyata nggak bisa ngelas. Ini berarti nggak valid. Ini validitas. Yang kedua tentang reliabilitas. Jadi alat tes yang digunakan itu memiliki tingkat konsistensi. Artinya konsistensi itu alat tes memberikan skor yang relatif konsisten meskipun seseorang melakukan pengulangan-pengulangan tes. Jadi kalau misalnya ini Pak Ahmad tadi ya, Pak Ahmad melakukan tes itu sampai dengan 4 kali kepada 1 orang dengan kompetensi yang sama. Ketika alat tes yang digunakan, besok lagi digunakan tes, ternyata orang tadi ya nilainya hampir sama. Kenapa? Karena memang ini memiliki reliabilitas. Reliabilitas ini diperlukan sehingga alat tes itu diteskan sekarang, diteskan besok, ditanya besok lagi untuk orang yang sama, kecuali berubah pengetahuannya, berubah skillnya baru kan berubah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan sambil sharing bisa langsung angkat tangan kanan gitu aja Pak ya. Oke, Pak Amdani, ada Pak Rahim, ada Pak Ahmad. Oke, nanti langsung ini terus teman-teman yang lain juga gitu. Oke, karena ini merupakan apa ya, prodinamika kelas supaya lebih nyaman aja. Oke, baik kita lanjutkan. Tipe-tipe alat tes yang biasa digunakan ini banyak sering digunakan di perusahaan manapun ya, di beberapa jenis industri, di pertambangan, di mana ini banyak sekali dilakukan. Ada namanya yang pertama ini salah satu alat tesnya tes IQ atau tes intelijensi. Modelnya banyak. Sekarang ini tersedia baik yang tes melalui konsep manual dengan ditulis ataupun yang mode online sudah ready. Tes intelijensi ini banyak sekali yang digunakan dan sudah direkomendasikan untuk bisa digunakan dengan hasil yang valid dan reliable. Ini yang sekarang perlu diperlukan. Ini yang namanya proses tes dengan tes IQ atau intelijensi. Yang kedua ada namanya tes kepribadian atau personality plus. Jadi sering dipakai personality plusnya atau tes kepribadiannya sering digunakan. Bahkan ini juga sering digunakan penggabungan antara tes IQ atau tes intelijensi dengan tes kepribadian atau personality plus. Ini yang paling banyak digunakan itu penggabungan. Jadi ketika mengerjakan satu alat tes, ternyata sudah dua-duanya sudah dilakukan. Nah, nanti kita bisa lakukan praktek. Kita prakteknya antara sama melakukan tes dan melakukan sebuah konsep ini. Oke, yang berikutnya interview, ini yang paling banyak. Nah, proses-proses ini punya titik kekurangan dan kelemahan. Tes intelijensi misalnya, ini juga memiliki validitas yang sangat oke karena memang alatnya sudah oke, terukur ini dengan mencakup kemampuan verbal, numerikal dan lain-lain cukup lengkap. Yang berikutnya adalah tentang tes kelebihan dan keterbatasannya. Nanti bisa dibaca satu persatu, kita disusun, nanti akan dibuat diskusi kelompok ya teman-teman, nanti diskusi kelompok untuk kelebihan dan kekurangannya. Ini yang jadi nanti ditandain yang untuk intelijensi ini. Lalu ada tes personality plus, ini juga sama. Ini juga bagian teman-teman untuk melakukan proses diskusi nanti di grup. Kita sekarang ada 18 orang, nanti dibagi menjadi 4 kelompok besar ya, ada 5, ada 4 nanti dibuat, nanti kita akan bahas ini. Dan yang terakhir saya dijelaskan adalah tentang tes interview. Nah, interview ini sering menjadi sesi terakhir ketika rekrutmen. Coba nanti kita lihat apakah benar tes interview itu hampir di banyak tempat itu menjadi tes seleksi yang terakhir. Karena kalau udah gagal interview, bahkan yang paling ditakuti calon pekerja kebanyakan itu tes interview katanya gitu. Oke, tes interview ini ada kekurangannya karena sering terjadi subjektivitas. Wow, kalau yang tes kayaknya cocok dengan kita, hasilnya bisa bagus. Kalau nggak cocok, kayak ini perlu yang kita kaji ulang lebih lanjut. Oke, sekarang teman-teman dipersilahkan karena kita sudah semuanya sudah akan berkelas di tempatnya level supervisor di HR ya. Jadi nanti teman-teman bisa bentuk grup, silahkan 4 atau 5 orang, 18 orang ini, ada yang 3, ada 4, dibagi menjadi 4 grup besar. Dan nanti setelah grup besar kita diskusi, kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Jadi nanti ada beberapa unit kompetensi, ini yang ada di slide depan, itu yang akan kita lakukan. Jadi beberapa slide kompetensi-kompetensi lain kita nanti akan lakukan. Dan yang terakhir dari saya di sesi ini, sebelum kita memulai grup diskusinya, ya, saya mengucapkan terima kasih atensinya dan partisipasinya.
Untuk Bapak Ibu sekalian, kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf. Nanti kita akan langsung masuk sesi presentasi dari grup diskusi. Jadi silakan ada diskusi beberapa menit, kita putuskan 15 menit Anda diskusi, meresume, dan nanti yang proses berikutnya Anda akan presentasi masing-masing 5 menit dan ada hak untuk tanya jawab. Demikian yang dari saya untuk sesi ini. Sebelum kita memulai, kita break dulu. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berdiskusi untuk Anda semuanya.